Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kita akan belajar pelajaran fikih pada pagi hari ini. Anak-anak sudah siap semua kan? Sudah mandi dan sarapan pagi tentunya. Baik, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum pembelajaran kita mulai. Kita siapkan duduknya. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Guru mengingatkan kembali pembelajaran 2 minggu yang lalu, ya. Pembelajaran 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bersuci dari najis. Anak-anak boleh disiapkan buku fikihnya, ya. Kita sudah belajar tentang pengertian najis. Menurut bahasa, najis adalah berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yaitu sesuatu yang dianggap kotor. Masih ingat ya, anak ya? Kemudian perintah untuk membersihkan najis itu terdapat dalam surat apa? Pintar. Surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Kemudian juga ada hadis Nabi yang menyatakan tentang menyuruh kita untuk membersihkan najis. Kemudian macam-macam najis. Siapa yang ingat? Ada berapa? Ya, ada 3 ya, yaitu najis ringan atau yang disebut dengan najis mughaffafa. Yang kedua najis sedang atau mutawasitoh. Najis ini dibagi menjadi 2, ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Sedangkan najis yang ketiga adalah najis berat atau najis mughaladhah. Pada pertemuan minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Ya. Hari ini anak-anak akan belajar. Nanti setelah kita selesai belajar pembelajaran fikih hari ini, diharapkan anak-anak bisa melakukan atau mengetahui dan bisa melakukan cara mensucikan tanah dari najis. Kemudian hukum apa yang terkait dengan najis, serta najis-najis yang dimaafkan. Baik, sekarang anak-anak boleh dibuka bukunya halaman 57. Sudah disiap? Nah, cara mensucikan tanah dari najis. Ya. Bagaimana cara mensucikan tanah dari najis? Yaitu dengan cara menyirami tanah yang terkena najis dengan menggunakan air.
Di sini Bu Guru kasih contoh ada kotoran ayam. Ya, misalnya kalau orang tuanya memelihara ayam di bawah kandang, itu kan biasanya ada banyak kotoran ayam tersebut. Atau kalau ayamnya masuk ke dapur, ya kemudian buang air di situ, lah berarti tanah atau keramiknya itu terkena najis. Najis apa kemarin? Kotoran manusia atau hewan? Ya, pintar, najis sedang ya. Atau yang ayahnya suka memelihara burung, kan biasanya apa? Ya, buang air besar di situ kan ya. Itu berarti benda tersebut terkena najis. Kalau najisnya terkena di tanah, maka najis tersebut kita buang dulu. Ya, kotorannya dibuang dulu, kemudian disiram dengan air. Kemudian hukum yang terkait dengan najis. Anak-anak juga boleh melihat bukunya pada halaman 58. Hukum terkait dengan najis yang pertama adalah tidak berdosa menyentuh najis. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti misalnya ya, orang yang di sini petugas kebersihan atau pasukan kuning itu kan biasanya mengambil sampah-sampah. Lah di sampah itu ada najisnya. Ya. Kemudian penyembelih binatang atau apa ya? Orang yang memelihara binatang, penyedot tinja atau sedot WC itu ya, mereka boleh menyentuh najis. Tetapi ketika hendak melaksanakan sholat, itu harus dibersihkan dulu bagian yang terkena najis. Kalau pakaiannya yang terkena najis, maka pakaiannya disucikan dulu ya. Kalau bagian tubuhnya yang terkena najis, maka bagian tubuhnya tersebut dibersihkan atau disucikan terlebih dahulu. Ya, jadi boleh menyentuh najis asalkan kalau kita akan beribadah, kita sucikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah syarat ibadah kepada Allah. Syarat ibadah kepada Allah tentunya kita harus suci dulu. Baik badan kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita gunakan itu harus suci terlebih dahulu. Terutama ketika hendak melaksanakan sholat atau tawaf. Ya. Jadi syarat ibadah kepada Allah harus suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, barang-barang najis haram dimakan. Contohnya apa? Contohnya di sini buku kasih contoh bangkai. Apa sih bangkai itu? Di buku kalian ada ya. Bangkai itu adalah binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi sebab lain. Mungkin dia sakit kemudian mati ya, maka binatang tersebut tidak boleh kita makan karena merupakan bangkai. Bangkai tidak boleh kita makan karena hukumnya apa tadi? Ya, pinter, haram ya. Misalnya punya memelihara mentok ya, kemudian mentoknya sakit sampai mati, boleh nggak disembelih untuk dimakan? Nggak boleh, itu namanya adalah bangkai, haram untuk dimakan ya. Kemudian yang kedua atau B, babi. Jelas ini ya, babi ini sebagai orang muslim kita tidak boleh memakannya ya, babi. Kemudian yang ketiga adalah darah. Nah, darah atau dedeh ya, darah habis menyembelih binatang kemudian dikumpulkan, dibekukan, dimasak, boleh apa enggak? Enggak boleh ya, itu haram kalau kita
makan. Kemudian yang D, binatang yang kotor dan menjijikkan. Kalau di buku kalian, binatang yang kotor dan menjijikkan haram dikonsumsi atau dimakan. Contohnya apa? Di situ contohnya adalah kecoa, lalat, cacing, kaki seribu dan lain-lain. Ya. Seperti bekicot kan sering orang jual ya, sate bekicot. Boleh apa enggak nak kita makan? Enggak boleh ya, enggak boleh. Itu adalah contoh juga binatang yang menjijikkan. Dia mengeluarkan lendir gitu ya, jalannya pelan-pelan, dia mengeluarkan lendir, jijik kita melihatnya. Maka kita memakannya, hukumnya adalah haram. Kemudian yang keempat, benda najis haram diperjualbelikan. Benda yang najis itu haram untuk dijual belikan. Contohnya apa? Ya, minuman keras itu adalah benda najis. Ya, haram untuk diperjualbelikan. Misalnya kalau ada orang menjual minuman keras, maka kalau dia ada orang yang membeli dapat untung, nah itu juga keuntungannya adalah haram. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang halal, yang haram maksud Bu Guru ya. Dari sini sudah paham nak ya? Bu Guru lanjutkan dengan pembahasan yang F, yaitu najis-najis yang dimaafkan. Loh, ada tabu najis yang dimaafkan. Ini ada 8 macam najis yang dimaafkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah darah yang berasal dari jerawat, baik sedikit maupun banyak. Biasanya kalau yang sudah tumbuh menjadi dewasa ya, itu keluar jerawatnya. Ada apa itu namanya, di pipinya mentul gitu ya. Nah itu namanya jerawat. Jika jerawatnya ditekan keluar darahnya sedikit maupun banyak, nah ini kita bersihkan. Nah, najis yang ada di pipinya, kalau jerawatnya di pipi, najis tersebut dimaafkan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita sholat juga disucikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara apa nak? Ya, berwudu. Yang kedua yaitu debu. Debu di jalanan yang mengenai pakaian atau anggota badan, terutama kalau musim kemarau ya, ada angin, kita keluar naik sepeda motor atau berjalan, itu pasti ada yang debu yang melekat di tubuh kita ya. Kita akan pergi ke masjid, sedangkan di luar ada angin besar, debu itu melekat di tubuh kita, maka kita sebelum kita sholat kita kebas-kebaskan dulu, kita baru melaksanakan sholat. Kalaupun ada yang masih melekat ke tubuh kita, maka oleh Allah dimaafkan. Yang ketiga, mulut anak kecil yang terkena muntahan sendiri. Biasanya adik bayi ya, siapa yang punya adik bayi itu kan gumo ya, gumo yang keluar dari mulutnya warna putih tuh ya, itu juga najis ya. Setelah diseka, diambil gumonya biasanya sama ibunya ya atau bundanya, nah itu berarti najis. Sisa-sisa yang ada itu najisnya dimaafkan. Kemudian yang keempat, sisa darah yang ada pada potongan daging ya. Daging, misalnya mamanya baru membeli daging, sudah dicuci, kemudian direbus pada air yang mendidih, yaitu kan biasanya ada seperti apa yang keluar tuh awang-awang, apa itu, langit-langit itu. Nah itu merupakan contoh darah yang sudah membeku itu ya, karena terkena
air panas yang sangat panas ya, itu dibuang dulu. Kalaupun masih ada sedikit, nah itu karena tidak bisa mengeluarkan semuanya, maka sisa darah tersebut juga dimaafkan. Kemudian yang kelima, kotoran ikan di dalam air yang tidak sampai mengubah warna air. Ya, jika kalian mempunyai ikan hias, itu biasanya kan ditaruh di mana? Akuarium ya. Akuarium kemudian kalau ikan tersebut buang air besar, tapi tidak sampai merubah warna air, maka air tersebut jika muncrat atau apa itu jenenge, terkena bagian tubuh kita tidak tahu, maka najis tersebut juga dimaafkan. Tetapi alangkah baiknya tadi seperti yang disampaikan Bu Guru, sebelum kita melaksanakan sholat, kita berganti pakaian yang suci. Yang keenam, najis yang berasal dari darah binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti darah nyamuk. Ya, darah nyamuk, misalnya kita tidur malam, tanpa kita sadari kita digigit oleh nyamuk, misalnya ya. Kemudian kita nggak sadar, kita pukul, ya, sisa darahnya misalnya di sini, ya. Kita tidak tahu, kemudian kita pagi-pagi bangun melaksanakan sholat subuh, kita nggak tahu bagian tersebut ada sisa darah nyamuk, maka dimaafkan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, nanah, bisul, baik bercampur darah maupun tidak. Nanah bisul, tahu bisul? Udun ya, udun itu ya, biasanya kan ada nanahnya. Itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Yang kedelapan adalah percikan darah yang mengenai orang yang pekerjaannya menyembelih hewan ternak. Orang yang biasanya menyembelih hewan ternak itu biasanya ada darah yang terpercik atau muncrat, ya. Apabila oleh orang tersebut sudah dibersihkan, sudah sebelum sholat dia membersihkan tubuh dengan cara mandi, tapi ada bagian tertentu yang belum tersentuh karena dia benar-benar nggak tahu, maka oleh Allah dimaafkan. Ya, jadi itu macam-macam najis yang dimaafkan oleh Allah. Dari sini Bu Guru ingin memberi rangkuman ya. Jadi pembelajaran kita pagi hari ini, kita sudah belajar cara mensucikan tanah dari najis, kemudian hukum yang terkait dengan najis dan najis yang dimaafkan. Nanti untuk jelasnya kalian bisa melihat lagi buku paket fikihnya mulai dari halaman 57 sampai dengan 62. Apabila ada sesuatu yang dianggap sulit, boleh ditanyakan ke Bu Guru ya. Itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Guru bermanfaat, baik untuk Bu Guru sendiri maupun untuk kalian bersama semuanya ya. Baik, seperti biasa sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Ya, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.